Alhamdulillah, saya Graha, saya bobotoh di Jakarta. Alhamdulillah, saya di Jakarta itu dari lahir sudah di sini dan juga besar di sini dan juga sampai alhamdulillah hari ini masih di sini gitu ya. Alhamdulillah, saya seorang bobotoh yang tumbuh di kalangan Jakarta ibu kota ya. Dan alhamdulillah kenapa kok bisa jadi bobotoh karena memang roots dari orang tua ya. Roots orang tua itu memang masih Sunda ya, berdarah Sunda. Jadi bapak itu dari Ciamis, ibu juga dari Ciamis. Dan alhamdulillah tuh di rumah tuh masih budaya Sundanya kental. Jadi masih berbahasa Sunda, ngobrol pakai bahasa Sunda. Sehingga saya nggak pernah diajarin, saya juga nggak pernah belajar secara formal, tapi alhamdulillah masih bisa berbahasa Sunda gitu. Dan Mas Iraha kan sebagai bobotoh nih Yeah. di Jakarta. Pengalaman jadi bobotoh di Jakarta tuh seperti apa sih? So far so good ya. Kalau di Jakarta, khususnya di tempat saya ya di sini di Sukapura. Karena basically di Sukapura ini NJ Mania ya dari Persitara juga The Jack Sukapuranya itu sudah CS-an lah ya sejak 2018. Dan alhamdulillah mereka tuh ngejaga kampung lah kasarnya gitu kan, ngejaga kampung di Sukapura sehingga di Sukapura tuh nggak boleh ada yang namanya keributan antar supporter, mau itu The Jack, NJ Mania atau mungkin Bobotoh atau mungkin Bonek dan lain-lainnya. Sehingga alhamdulillah di sini relatif aman, cenderung aman dan kita saling komunikasi gitu ya alhamdulillahnya dan juga mereka saling menjaga kita di sini gitu. Alhamdulillah seperti itu. Nah, awalnya mulai bikin konten itu gimana, Mas? Oke, jadi awal mula konten itu awalnya kan saya emang ya nggak terlalu fanatik banget lah gitu kan. Bola itu untuk hiburan gitu kan dan nggak mau melalaikan gitu kan. Dari kewajiban-kewajiban utama gitu ya. Intinya itu. Nah, terus awal mula tuh waktu pertama kali nonton ke GBLA, ya kan? Ke GBLA ngajak istri, kita nonton yuk. Iseng aja nih gitu kan, lagi ada rezeki kita nonton. Pas banget big match kan lawan Borneo. Nonton, kita kontenin. Nah, itu iseng banget. Memang niatnya cuma pure untuk apa ya namanya? Mau meng-capture momen aja, terus upload gitu kan. Ternyata viral gitu. Yang lihat 10.000 waktu itu. Nah, dari situ nggak ada niatan apa-apa lagi, pengen beli TV karena memang di rumah nggak ada TV gitu ya buat nonton gitu. Udah lama banget nggak ada TV. Beli kali ya buat nobar, seru kali ya kalau nobar-nobar kayak gitu. Beli tuh. Nah, itu dikontenin lagi tuh. Ternyata konten itu viral banget gitu ya, sampai 100.000 orang yang lihat. Ya kan? 100.000 orang, dari situ banyak yang DM gitu kan. Nanya, mau dong nobar bareng, Kang, di mana tempatnya? Akhirnya saya ajak deh, ya datang aja ke kafe saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu bikin konten lagi kan, nobar bareng di situ ada bobotoh lah beberapa orang, cuma 8 sampai 10 lah kalau nggak salah. Ternyata alhamdulillah atas izin Allah itu viral banget sampai 440.000 yang lihat gitu. Nah, dari situ makin banyak lagi terus gitu aja. Jadi nggak ada niatan sama sekali untuk ngonten pepersiban gitu kan, dan juga nggak ada niatan banget apa-apa untuk mau ngapain itu nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu kayak sekarang kita ngobrol-ngobrol banyak yang DM ya, khususnya ada dari orang-orang yang mungkin penting gitu ya, dari Viking, dari mana-mana gitu ya, yang mungkin ada penting di situlah orang penting. Nah, mereka applause gitu kan, ngasih apa namanya? Ngasih bagus nih kontennya, lanjutin terus, kalau bisa bikin konten-konten perdamaian gitu kan. Oke. Nah, konten perdamaian kira-kira apa ya? Wah, seru juga nih kayaknya nonton bareng The Jack gitu kan. Akhirnya alhamdulillah karena banyak sekali yang DM saya, dan DM itu bukan negatif tapi positif, khususnya dari The Jack ya, banyak ya. Nah, mereka mau dong Bang katanya mampir ke tempat Abang gitu. Ya silakan aja saya bilang, yuk kita nonton bareng. Akhirnya saya bilang nih ada Persija nih, yang mau datang nonton sini bareng saya. Alhamdulillah awal datang 2 orang. Di situ mulai seneng tuh saya bikin konten lagi bareng mereka. Alhamdulillah viral lagi gitu ya. Nah, terus ada yang lagi nge-DM gitu kan. Alhamdulillah datang berapa ya? 6 orang apa 7 orang apa 8 orang saya lupa. Pokoknya lumayan banyak lah. Saya bikin konten itu viral lagi gitu. Alhamdulillah sangat positif. Komen-komennya juga sangat positif gitu. Alhamdulillah. Walaupun ada beberapa yang mungkin
masih skeptis dan negatif itu ada, pasti ada. Tapi saya nggak terlalu pikirin karena yang positifnya juga lebih banyak dan lebih bermanfaat. Dan kalau saya intinya gini, sepak bola ini kan bagi saya kan hiburan ya. Hiburan itu kan hal-hal yang mubah lah ya. Kalau dalam syariat itu disebutnya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, saya pengen gimana caranya jadi pahala gitu kan. Gimana caranya jadi pahala ya? Ya udah deh kalau gitu sekalian aja saya campaign perdamaian aja dan memang lagi mau ada gongnya nih gitu kan. The Jack ya kan, Bobotoh, Viking sedang pengen banget yang namanya kita bisa bersatu lagi satu tribun gitu kan. Nah, udah saya bawa campaign itu sebenarnya itu. Jadi semoga dari situ banyak terinspirasi jadi saya dapat pahalanya jariah gitu aja sih sebenarnya gitu. Nah, kan ada campaign bahkan di bio Mas Graha ingin menyebarkan virus Perdamaian. Nah, dalam campaign itu selain nobar, apakah ada upaya atau cara lain untuk menyebarkan virus perdamaian itu atau ada rencana Oke. untuk ada cara lain? Oke. Jadi untuk sekarang memang masih saya sendiri untuk konten-konten konsepnya gitu dulu gitu ya. Tapi memang karena ini momentum gitu ada beberapa masukan dari teman-teman juga gitu ya bahwa sekalian aja bikin sesuatu yang memang bisa untuk jadi jembatan gitu ya. Bukan hanya campaign untuk nobarnya bukan, tapi campaign persatuannya gitu. Dan mungkin kedepannya saya bakal masih ngobrol-ngobrol gitu ya bareng teman-teman yang senior khususnya ya dari The Jack, dari Bobotoh gitu ya. Khususnya untuk kita bikin apa ya gitu ya. Yang pengen sih kedepannya ada bikin podcast gitu kan, supporter atau kultur football di Indonesia juga bisa gitu kan bareng-bareng. Dan di sini sangat didukung sama abang-abang NJ, Mania di sini dukung banget, The Jack juga didukung banget, terus juga yang lain-lain juga sangat dukung. Jadi kedepannya mungkin ada ke arah situ gitu ya, ke arah suatu program yang bisa menyatukan kita semua lah gitu di sini gitu. Itu sih intinya. Dan dalam perjalanan Mas Graha menyebarkan virus perdamaian ini ada yang menentang campaign Mas Graha? Yang menentang pasti ada gitu, pasti ada dan sampai mendapatkan ancaman gitu ya. Ancaman tuh ada datang gitu kan. Jadi dari ratusan ribu komen paling adalah nggak lebih dari 20 lah. Itu yang hate speech, terus yang dia tuh ngancem gitu kan. Terutama konten-konten saya yang pakai baju Persib keliling Jakarta lah kasarnya gitu ya. Sebenarnya yang mau disampaikan kan sebenarnya Jakarta tuh aman gitu. The Jack tuh aman gitu. The Jack ngejaga Bobotoh di Jakarta. Ya kan, buktinya saya jalan-jalan kemana-mana, saya hampir tiap hari pakai baju Persib sih. Gitu di sini khususnya ya. Nah, dan alhamdulillah nggak ada masalah gitu ya. Dan saya memperlihatkan bahwa Jakarta tuh aman gitu, aman banget gitu loh. Ya kan, supporternya sudah dewasa dan khususnya The Jack. Saya pengennya ini jadi refleksi untuk teman-teman di luar sana gitu kan. Bisa mencontoh lah gitu loh bahwa kalau ada The Jack di Bandung harus dijaga. Ada bonek di misalnya di Malang harus dijaga gitu kan semuanya. Jadi mau pakai atribut itu kan jati diri kita gitu kan dan kita nggak bisa maksain orang untuk pakai atribut yang dia nggak sukain gitu ya. Misalnya saya misalnya atribut saya ada jenggotnya, ada cingkrangnya gitu ya. Ya ini kenyamanan saya seperti itu gitu. Nah, kita ada batas gimana kita saling mentoleransi kenyamanan masing-masing kan. Dia nyamannya seperti ini, saya nyaman seperti ini. Makanya datang nonton ke sini saya bilang pakai baju Persija justru gitu kan. Dan saya juga pakai baju Persib, kita bareng-bareng. Jadi saya sama-sama menghargai kenyamanan bersama gitu. Nah, dari yang ngancem-ngancem ini memang ada gitu ya, sampai ngancem mau menggeruduk, sampai ngancem mau menyikat di jalan gitu ya. Cuma kalau saya alhamdulillah saya tetap berpegang teguh pada apapun yang terjadi gitu kan. Kalau Allah tidak berkehendak itu tidak mungkin terjadi gitu kan. Ya kan. Kalau memang Allah sudah menakdirkan ini terjadi, mau saya ngumpet di rumah pun, mau saya ngumpet di gua pun akan terjadi. Jadi saya nggak terlalu takut gitu kan. Saya nggak terlalu pusingin dan alhamdulillah kemarin ketika ada ancaman kita koordinasi sama teman-teman NJ Mania sama The Jack Sukapura. Mereka alhamdulillah antusiasme untuk saling menjaganya besar banget gitu. Sampai-sampai Bang Syahri gitu ya dari NJ, saya bilang ke dia, "Bang, ada yang ngancem nih, Bang." gitu kan. Oh, dia langsung ini koordinasi dengan The Jack, koordinasi dengan NJ sejakut gitu ya.
Ini siapa yang ngelakuin gitu katanya. Wah ternyata kayaknya bukan orang sini bang, gini katanya. Alhamdulillah. Dan bahkan beliau sampai bisa menjamin, tenang aja bang, aman. Nanti kita tanggal 11 NJ bakal datang ke tempat abang, katanya. Masya Allah ngamanin, katanya. Oh Masya Allah, saya bilang, wah repot-repot banget nih. Nggak apa-apa bang, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, kita datang. Sampai segitunya gitu di sini gitu ya. Dan semoga ini jadi contoh ya buat yang lain gitu ya. Karena saya masih denger dan banyak video-video juga ya kayak misalnya pakai baju Persija disuruh dibuka gitu kan. Nah, pakai baju Persib disuruh dibuka gitu ya. Dan itu saya nggak tahu juga di mana. Cuma kalau yang sepengalaman saya di Jakarta khususnya mungkin di kota ya dan juga di Sukapura dan juga di Jakarta Utara itu so far so good lah, aman banget gitu. Alhamdulillah ya. Dan saya nggak bisa generalisir semua tempat seperti itu ya, karena kan mungkin beda-beda gitu kan. Tapi alhamdulillah semoga di sini jadi percontohan kayak gitu. Oke. Dan di daerah Mas Geraha kan aman-aman aja dari NJ, Boboto, NJ. Tapi menjelang derby tanggal 11 kan build up-nya banyak tensi nih di sosmed, kayak perdebatan soal piala juara, terus saling coret-coretan di kota lawan, kan tensinya tinggi banget nih. Tanggapan Mas Geraha soal tensi tersebut gimana? Kalau soal tensi udah pasti setiap pertandingan ada tensinya ya. Dan cywar itu selama dalam masih batas wajar, dalam arti wajar tuh kita nggak rasis pertama kan. Terus kita juga nggak lebih ke ancaman-ancaman, apalagi akan mengusik suku ya biasanya gitu kan. Yang kita tahu mungkin kalau di Jawa Barat atau Persib kan rata-rata kan Sunda seperti itu. Dan jangan sampai main ke arah situ gitu. Selama cywar gitu kan, misalnya kayak tadi ada saya juga melakukan cywar dan teman-teman The Jack juga melakukan cywar ke saya dan itu seru-seru aja gitu. Kayak misalnya Persib nih 1919 apa 1933 itu cywar gitu kan. Ya, saya jawab 1929 waktunya Isya. Saya mau sholat dulu gituin aja, candain gitu kan. Dan hal-hal seperti itu biasa aja gitu. Dan yang datang ke sini begitu gitu. Kita ceng-cengan di sini nggak ada masalah gitu kan. Ya kan, alhamdulillah. Dan yang penting tadi jangan sampai kelewatan batas gitu kan dan sampai merusak fasilitas umum dan lain-lain. Kalau cywar biasa lah ya. Karena rivalitas itu memang diperlukan, pesaing ya. Dan saya sangat suka ada satu quote, pesaing itu bukan musuh gitu loh, ya kan? Sama seperti di bisnis juga sama. Pesaing itu bukan musuh. Karena suatu hari mungkin dia bisa beli saham kita gitu kan. Ya, pesaing kita misalnya satu produk sama, ternyata produk kita bagus, ternyata dia punya duit, dia join ke kita. Ya, why not gitu kan? Karena pesaing bukan musuh. Dan itu selalu saya pegang. Persaingan itu perlu gitu kan. Kalau ke persaingan sekarang seru banget kan. Borneo, Persib, Persija, Malut. Seru banget nih, ya kan? Kalau hari ini hari Sabtu Malut menang, dia bisa di pertama, ya kan? Persija, Persib turun, Borneo juga turun. Seru saja, itu makin seru. Jadi nonton bola itu serunya di situ gitu. Jadi kalau main menang melulu terus nggak ada persaingan justru nggak seru kan gitu. Nah dari situ nggak ada salah rivalitas, tapi tetap jangan kelewatan batas gitu aja. Mas Geraha ada pesan-pesan atau himbauan atau apapun itu buat audiens kita dan mungkin audiens Mas Geraha juga yang bakal nonton ini? Ya, jadi kalau pesan-pesan mungkin ya sepak bola itu kan pemersatu ya, dan ini lahan untuk have fun lah ya. Nah kalau udah umur-umur seperti saya gitu ya, udah punya anak, punya istri, dan punya usaha, ada hal-hal yang lebih penting daripada perselisihan gitu loh. Di umur-umur segitu kita lebih memilih untuk nggak berselisih, karena berselisih itu kan merubah ritme kehidupan. Misalnya kita ritme kehidupan udah bagus nih, oh saya bisnis, bangun pagi, sholat subuh di masjid, lalu kita buka bisnis, lalu kita antar anak-anak sekolah, itu sudah bagus ritmenya. Tapi kalau ada perselisihan-perselisihan, itu akan merubah ritme, sehingga nanti akan berdampak ke kehidupan. Bisnisnya bisa berantakan, rumah tangga bisa berantakan, jadi kita nggak bisa ngedidik anak dan lain-lain. Mungkin saya lebih ke arah situ, sehingga saya udah nggak lagi yang fanatisme yang berlebihan, ya kan? Nah, jadi pesan saya untuk menjadikan sepak bola ini suatu yang menyenangkan dan juga bisa beradang pahala. Ya contohnya kan kita main bola, ada teman-teman dari main bola
saya juga teman-teman kajian akhirnya kita bikin grup untuk main bola tiap bulan minimal sekali atau 2 kali, dan juga saya ikut klub yang lainnya juga. Nah itu kan bermanfaat untuk kesehatan, terus juga misalnya mau nonton bola gitu kan untuk have fun, refresh gitu kan, kita jadi silaturahmi bareng-bareng gitu kan. Nah ketika ada mau nonton Persija, saya silaturahmi bareng teman-teman The Jack. Ada nobar Persib, saya silaturahmi bareng Bobotoh. Terus seperti itu, sehingga itu jadi pahala gitu. Saya sih pengennya seperti itu. Ya tadi. Plus kalau sekarang saya ngonten, saya pengennya jadi pahala agar menginspirasi banyak orang untuk bisa lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan, khususnya rivalitas, dan juga agar bisa kita tuh bisa bareng-bareng lagi gitu loh. Jadi rivalitas ya tadi bukan suatu yang harus jadi musuhan gitu ya. Sehingga kita bisa satu tribun lagi gitu. Dan yang paling penting semoga bisa dicabut tuh larangan away juga, sehingga seru dong gitu kan nonton ke tempat lawan ada 2 supporter gitu kan saling bales can dan saling nonton bareng gitu kan, setelahnya baik gitu. Gitu sih paling.